Thank you for the praise and worship team. You guys are awesome. I have a opening video before start the message. Bisa disiapkan? This is the final award ceremony in track and field at the Mexico City Olympics. And to but 3 men go the rewards. And so for them, the long ordeal is over. But what about the others? For some, the reward is a personal one. The knowledge that they finished what they set out to do. A little over an hour after Mama Wolde crosses the finish line, John Stephen Akwari of Tanzania approaches the stadium, the last man to complete the journey. A voice calls from within to go on, and so he goes on. Olimpiade tahun 1968 di Mexico City. Ada seorang pelari maraton dari Tanzania yang bernama John Stephen Akwari. Jadi ketika selesai pertandingannya, sudah dibagikan pialanya, mereka sudah banyak yang meninggalkan stadion. Tiba-tiba mereka dikagetkan. Reporter bilang ada satu pelari yang masih berjalan, yang masih tertatih-tatih dia berlari. Karena dia jatuh sebelumnya dan kakinya patah. Kaki yang patah, dia tidak berusaha untuk istirahat atau berhenti, tapi dia terus berlari. Wah, semua bersorak-sorai. Today we have seen a young African runner who symbolizes the finest in the human spirit. Sudah lihat ya, gelanggang pertandingan sudah kosong, hampir kosong. A performance that lifts sport out of the category of grown men playing at games. A performance that gives meaning to the word courage. All honor to John Stephen Akwari of Tanzania. Perhaps the words of John Stephen Kakinya sudah Akwari dibalut epitomize dengan all that is perban. right in the human spirit. He was When injured. asked why he did not quit, he said simply, He broke his leg. "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race." Ya, terima kasih. His famous quote, ucapannya dia, kata-kata dia yang sangat terkenal adalah, "My country did not send me 5,000 miles to start the race." Negaraku tidak mengirimkan aku 5.000 miles jauhnya untuk memulai sebuah pertandingan. But my country sent me 5,000 miles to finish the race. Saya percaya saudara datang dari Indonesia, that's 10,000 miles. Ya, Tanzania ke sini 5,000. So I believe that God sent you here 10,000 miles, not to just start the race, but to finish the race. Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan finish the race. Ya, selesaikan pertandingan Anda. Hidup ini ada seperti sebuah pertandingan. Saudara percaya? Hidup kita ini seperti sebuah pertandingan. Kalau nggak percaya, saya bacakan dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Ya, 1 Timothy 6:12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata bahwa kita sedang dalam pertandingan iman. Ada amin? Dalam bahasa Inggris begini, fight the good fight or run the good race of faith, grabbing the life that continues forever. Ada satu kesamaan yang dari orang-orang yang hebat. Ya, there's a common mistake that the great man
did. They're all done something stupid. Semua orang yang hebat, semua orang yang besar pasti pernah lakukan sesuatu yang bodoh, saudaraku. Mereka pernah buat kesalahan dalam hidup mereka. Dia pernah gagal dalam hidup mereka. Bedanya kalau orang yang hebat, ya great person kayak siapa? Theodore Roosevelt maybe. Seperti Bill Gates, Steve Jobs. Siapa yang jadi Usain Bolt kalau saudara suka sport. LeBron James, Tiger Woods. Ya, mereka pernah gagal. Tapi bedanya LeBron James sama saya sama-sama main basket saudaraku. Tapi bayarannya beda ya. Tapi dia ketika gagal dia bangkit kembali. Bedanya itu. Bedanya the victor and the victim, bedanya antara pemenang dan pecundang. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34 sampai ke-35. Boleh kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama ya. Kita hargai firman Tuhan. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Terima kasih, silakan duduk kembali. In English, it says, Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Ada 2 poin yang saya mau bawa. Ya. There is one thing to know God's will in your life. Satu hal kalau saudara mau tahu apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. That's the $1 million question ya in our life. Bahwa apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara sudah tahu itu baru setengahnya. Masih ada lagi yang Tuhan bilang. And to finish His word. Not just to start, but to finish His word. Banyak kita lihat hamba-hamba Tuhan memulai sebuah pelayanan, ya. Tapi apakah mereka bisa menyelesaikan dengan baik? Ada kita lihat banyak businessman yang menjalankan sebuah bisnis, tapi apakah dia bisa menyelesaikan dengan baik? Ada banyak dari kita yang memulai sebuah keluarga, ya. Yang single jangan patah hati ya, jangan berkecil hati, ya. Tapi ada yang memulai sebuah keluarga, tetapi apakah kita bisa menyelesaikannya dengan baik? Tanya ke kanan kiri saudara, can you finish the race? Amin. Jesus said that it's God's will for me to do this and I will finish what He told me to do. Bahwa kehendak Bapa yang Bapa beri kepada Yesus, Tuhan Yesus akan selesaikan sampai ke garis finish, sampai ke Golgota, sampai ke Kalvari. Amin. Satu hal yang saya mau ingatkan, saudara tidak menyelesaikan pertandingan, itu memutuskan untuk menyelesaikan pertandingan itu di tengah jalan atau di garis akhir. Tidak. Saudara memutuskan, saudara akan mencapai garis akhir itu dari start. Ya, mulai dari start, garis start itulah saudara harus memulai, you decide early in your life. Ada satu quote yang saya suka, bilang begini. Ini yang bilang Usain Bolt, ya. Dia bilang gini. Don't think about the start of the race, think about the ending. Usain Bolt. Dia adalah manusia tercepat di bumi sekarang ya. The fastest man on earth from Jamaica. Dia bilang, do not think about the start of the race, think about the ending. Satu lagi yang dia bilang begini, there are better starters than me. Ada banyak pelari yang bisa start lebih cepat daripada Usain Bolt.
Tetapi, but I am a strong finisher. Tetapi aku bisa punya kekuatan untuk menyelesaikan. Itu sangat penting. Saya percaya, saya berdoa di tempat ini that you all have a strong, you'll be the strong finisher in your life. Amin. Dia dapat 9 Olympic gold medal. Tahun 2008 dapat 3, 2012 dapat 3, 2016 dapat 3. Saya udah lihat videonya di 2004. Dia kalah, saudaraku. Masih umur 17 tahun, dia kalah urutan keempat atau kelima. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus coba lagi sampai yang 2016 adalah yang terakhir. Usain Bolt ya. Saya tahu bahwa dalam pertandingan iman kita itu ada hari-hari baik, ada hari-hari yang tidak baik. Ya, nggak semuanya seindah pelangi kan? Ya, ada saat di mana badai itu datang, ada saat di mana hujan deras datang, ada saat di mana kering. Ada saat di mana musim semi tiba. Ya, saudara bisa lihat bunga. Mungkin saudara yang allergic to pollen malah nggak suka. Tapi hari-hari kita tidak semua hari yang baik. Makanya Tuhan bilang bersukacitalah dan bersyukurlah senantiasa. Bukan hanya pada hari-hari baik saja, tetapi hari yang tidak baik. Jangan menyerah. Next slide please. Next. Jadi Tuhan Yesus, dia tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, dia menyelesaikannya. Itu contoh yang harus kita teladani. Next please. Ada sebuah cerita. Ada yang tahu Smith Wigglesworth? Ada yang tahu? Ini bukan bapak saya ya. Ini adalah bapak Pentakosta, ya, kegerakan Pentakosta. Dia lahir tahun 1859, dia meninggal 1947. Siapa yang tahu berapa umurnya ketika dia meninggal? 1, 2, 3. Bukan, iya, 100 buat Caroline. Ya, dia tidak dipakai Tuhan ketika waktu muda. Dia bukan dipakai Tuhan secara luar biasa ketika dia masih muda. Dia istrinya usia 54 tahun, tahun 1913. Secara tiba-tiba istrinya meninggal. Istrinya yang bernama Polly. Dia saat itu menggembalakan sebuah gereja kecil di Bradford di UK sana. Dan dia sudah cukup nyaman untuk melayani Tuhan di sebuah gereja kecil, di sebuah kota yang kecil. Tetapi secara tiba-tiba kejadian yang tidak mengenakan ini terjadi. Dia begitu cinta istrinya sehingga ketika dia tahu istrinya meninggal, dia begitu terpukul. Ketika istrinya, mereka sedang mau masuk ke dalam gereja di mana dia menggembalakan, istrinya tiba-tiba kolaps, jatuh di tangga gereja. Saat itu luar biasanya dia berdoa kepada Tuhan, istrinya bangkit, tapi istrinya bilang begini, Smith, the Lord wants me. Dia bilang, Smith, Tuhan mau aku di sana. Jadi dan dia bilang, kalau Tuhan mau engkau di surga, aku tidak akan tahan kamu di bumi. Dan istrinya meninggal lagi. Dari situ ketika penguburan dia sangat sedih sekali. Dia sudah rasanya di usia yang ke-54 tahun, dia sudah menggembalakan, dia kehilangan istri. Dia sudah tidak ingin mati rasanya ya, sudah tidak mau melanjutkan pelayanannya. Tetapi Tuhan bicara kepada Smith Wigglesworth. Tuhan bilang, get up and go, preach the gospel. Dia bilang begini. When God told him to get up and go, Smith told him only, if you give me a double portion of the Spirit, my wife's and my own. Saya mau bangkit dan memulai lagi melayani engkau kalau engkau berikan aku spirit yang double, yang roh yang ada dari istriku dan yang ada padaku. Dan Tuhan berikan itu kepada dia. Ketika dia pulang, dia lihat setumpuk surat di atas meja kerjanya dia. Terus dia mulai buka. Dan itu adalah undangan pelayanan dari negara-negara lain.
Saat itu traveling tidak sebagus sekarang. Jadi dia diundang dari New Zealand, diundang pelayanan ke Eropa dan lain sebagainya. Dan dia keliling saudaraku. Dia keliling, dia layani Tuhan ditemani oleh anaknya dan mantunya. Ya, anaknya bernama Alice and mantunya itu James Salter. Dia berdoa orang buta disembuhkan. Dia berdoa buat yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Tercatat selama pelayanannya dia itu 14 orang yang sudah mati dibangkitkan kembali. Ada satu cerita ketika dia berdoa di sebuah rumah sakit, ada seorang wanita yang tiba-tiba meninggal ketika dia doakan. Dia bangkit, dia berdiri, dia bilang, "In the name of Jesus, I rebuke this death." And terus tiba-tiba tubuhnya itu yang wanita itu goyang dan dia bangkit kembali. Wah, itu jadi pembicaraan pada saat itu. Tetapi pelajarannya adalah Tuhan menunggu dia sampai usia 54 tahun. Sampai ketika Tuhan mau pakai dia secara luar biasa. Berapa yang di bawah 54? Yang sudah 54 jangan angkat tangan. Ya, jadi dia dipakai Tuhan di usia yang ke-54 tahun. Sampai dengan dia mati di usia 88 tahun. Berarti 34 tahun. Dia memulai the second step of his life. Dia mulai lagi di usia 54 tahun. You can start, ya. Kita semua pasti sudah memulai sesuatu. Timothy memulai sebuah keluarga. Mungkin Anda memulai sebuah bisnis online. Memulai sebuah pekerjaan yang baru. Tetapi apakah saudara bisa menyelesaikannya? Wih, luar biasa. Amin. Next please. Ada satu tokoh lagi yang saya mau share buat saudara. Dia lahir tahun 1918, dia meninggal tahun 2009. Ya, Oral Robert. Dia adalah pendiri dari Oral Robert University. Itu sekolah Kristen yang paling bergengsi di Amerika, bahkan di dunia. Salah satu banyak sekali hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa itu lulusan dari sana. Salah satunya Miles Monroe, Dr. Miles Monroe dan banyak lagi yang lain. Dan dia mendirikan pelayanan television ministry. Dia berdoa untuk lebih dari 3 juta orang. Dia doain orang itu sampai 3 juta orang selama dia pelayanan. Zaman dia loh ya, zaman dia itu tidak seperti sekarang. 3 juta orang total. Dan dia menulis, Robert wrote more than 130 books. Dia menulis 130 buku rohani yang masih dipakai sampai sekarang. Dia berkhotbah, dia menginjil ke seluruh dunia dan banyak sekali yang diberkati disembuhkan oleh pelayanan dia. Tapi ada satu cerita yang saya suka dari hidupnya. Ketika when he was in his 80s, ketika dia sekitar usia 80 tahun. Di kantornya dia masih aktif, masih melakukan proyek-proyek yang besar, proyek yang multi-billion dollars. Multi-million dollars ya, enggak billion. Jadi yang jutaan dolar, dia bangun rumah sakit, dia bangun pelayanan ini, pelayanan itu, dia masih ngurusin universitasnya. Terus ada seorang hamba Tuhan yang lebih muda, jauh lebih muda, dia bertanya. Dia bertanya begini, Dr. Roberts, do you always have to have new project? Dr. Oral Roberts, apakah Anda harus selalu punya proyek yang besar? Kamu sudah 80 tahun. It's time for you to retire. Ya, yang usia 80 tahun kan pengennya duduk, pengennya enjoy. Kamu kan bisa hanya khotbah di gerejamu, kamu bisa hanya ngajar di universitasmu, hanya melayani undangan sana, undangan sini. Gak perlu bingung, gak perlu beriman, gak perlu takut setiap kali proyek yang besar butuh dana jutaan dolar. Kalau iman saudara gak kuat, ada yang berani dapat proyek multi-million dollars? Tapi jawabannya begini. He looked at him and said, I am not dead yet. Aku belum mati. My holiday start when I die. Liburanku dimulai ketika aku mati katanya. When I live, I work. I'm not done yet. Luar biasa.
80 tahun. I'm not dead yet katanya. Ya. My holidays start when I die. Ada yang berani bilang begitu di sini? Dan dia, Oral Robert, finish his race. He finished strong. That's by the way, kalau saudara suka topik khotbah, itu adalah judul khotbah saya. Finishing strong. Bagaimana hidup dia pakai untuk melayani Tuhan. Dan di usianya yang sudah senja, dia bukannya bermalas-malasan, bukannya semakin mundur, bukan semakin slow, tetapi dia terus take new projects. Karena dia tahu, he wanted to finish strong. Amin, ada amin? Tapi kalau saudara pikir ya, orang yang Tuhan pakai sedahsyat dia, do you think his life was perfect? No. Dia punya 4 anak. 2 anaknya mati, saudaraku. His oldest son, anak laki-laki yang paling tua, namanya Ronald Roberts, committed suicide by shooting himself in the heart on June 10, 1982. Anak laki-lakinya yang pertama bunuh diri. Anak laki-laki pertama ini yang sangat dipersiapkan untuk melanjutkan pelayanannya dia. Bagaimana dia dari kecil dia ajarin berdoa, dia ajarin pelayanan, dia ajarin firman Tuhan. Akhirnya entah kenapa committed suicide. Putrinya namanya Rebecca Roberts, mati dalam kecelakaan pesawat. Rebecca died in an airplane crash on February 11, 1977 with her husband. Jadi anaknya, mantunya mati kecelakaan pesawat. Tapi kalau saudara pikir apakah hal ini membuat dia quit? Tidak. He didn't quit. He finished his race. Dia bangun sebuah rumah sakit besar. Menghabiskan waktu 8 tahun saudaraku untuk bangun. Tetapi setelah itu dia harus tutup rumah sakitnya. Tapi apakah dia quit? No. He didn't quit. He finished his race. Next slide please. Kita belajar dari pahlawan iman ini. Dalam 2 Timothy, kalau saudara perhatikan banyak ayat yang saya ambil dari Timotius ya. Karena kita ada pemain gitar Timothy hari ini. It's just a coincidence. 2 Timothy 4:7. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I wish I can say that when I get to heaven. Saya harap saya bisa ngomong ini ketika saya sampai di surga. Ketika Tuhan Yesus lihat, kita ketemu dengan Tuhan Yesus, Ko Pim Pim bisa bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara imanku. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tanya, katakan kepada kanan kiri saudara, you will finish. You will finish. You will finish strong. Amin. Sekarang saya mau cerita, udah terakhir nih. I'm about to finish. But finish strong. I want to finish strong. Saya mau cerita bagaimana matinya Dr. Oral Roberts. Next please, ada? Enggak ada, oke. Ini bagaimana dia mati ya. Ketika itu dia usia 91 tahun. Enggak ada, memang enggak ada di situ. Ini surprise, jadi saya enggak masukin di situ. Ya. The death of Oral Roberts. Balik aja ke ayat yang tadi. Ketika itu, di usia yang ke-91 tahun, dia berjalan keluar dari rumahnya seperti yang biasa dia lakukan. Dan dia tiba-tiba slip, dia jatuh dan punggungnya patah, tulang punggungnya patah. Dan dia harus dibawa ke sebuah rumah sakit yang terdekat. Dan dia, stafnya dia telepon 2 anaknya yang tinggalnya di luar California untuk datang. Nah, karena kritis kondisinya. Ketika mereka sampai, mereka terbang ke California, mereka datang ke rumah sakit itu. Dan ketika mereka masuk ke lift, keluar dari lift, sudah naik ke lantai di mana Dr. Oral Roberts ada.
dia dengar, mereka dengar ada suara ribut-ribut ya. Biasanya hospital itu kan tenang ya. Mungkin si Timothy lebih ngerti karena dia every day is in hospital. Ya, tenang kayak seperti saudara gini. Nah, ini kayak di hospital. Maksud saya ini, saudara ini kok terlalu tegang ya. Jadi begitu ribut sekali. Ada orang banyak, ada beberapa nurse, ada dokter juga di sana dan mereka bingung. Ini apa sih kejadian? Ada apa? Begitu mereka dekat, ternyata mereka tahu itu adalah kamar papanya mereka. Ketika susternya tahu, dokternya tahu ini adalah anak-anaknya, dia bilang, tolong tenangkan bapakmu. Tolong tenangkan bapakmu. Bapaknya ini ribut, nyanyi, tidak mau diam. Kalau kamu tidak bisa tenangkan, kita terpaksa harus suntik obat penenang supaya dia pingsan. Terus dia tanya, Daddy, what are you doing? Why are you singing so loud? Kenapa engkau bernyanyi begitu keras? Dia itu 91 tahun, saudaraku ya. And he was singing on the top of his lung. Dia teriak-teriak, dia nyanyikan hymn seperti How Great Is Our God. Dia nyanyi Amazing Grace, semua dia nyanyi. Terus dia bilang gini, because God told me that today I'm going home. Let's sing with me. Oh, anak-anaknya dengar itu, anak-anaknya nyanyi, dua anaknya nyanyi, suara satu, suara dua, suara tiga, gitu ya. Ketika dia lupa kata-katanya, dia ulang lagi, dia nyanyi terus sampai dia kecapean, saudaraku. Dan dia tertidur, Dr. Oral Roberts, di usia 91 tahun. Dan malamnya dia kembali ke surga. He finished strong. That's how I wanted to die. Itu gimana saya matinya, saya pingin seperti itu, saudaraku. Saya mau ketika Tuhan panggil saya masih dalam pelayanan. Ketika Tuhan panggil saya masih setia dengan istri yang satu itu. Istri, kan Tuhan bilang itu setialah pada istri mudamu. Bukan ya? Salah ya. Setialah pada istri masa mudamu. Jangan salah, saudaraku. Jangan istri muda. Ya, saya mau ketika Tuhan panggil saya anak-anak, saya melayani Tuhan. Saya tetap dalam pelayanan. Masih ingat tadi orang yang pertama, Smith Wigglesworth? Dia matinya itu luar biasa. Ketika itu dia dia berkhotbah di acara penguburan daripada teman baiknya. Teman baiknya meninggal ya, dan dia harus berkhotbah di sana. Ketika dia selesai berkhotbah, dia jatuh di mimbar. Smith Wigglesworth, and he died. He went to be with the Lord. Bukankah itu indah? Ya memang yang susah yang panitianya ya, karena ada orang mati dua. Tapi itu yang luar biasa, saudaraku. Coba saudara bayangkan, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus panggil saudara, saudara sedang melayani Tuhan. Berbahagialah hamba yang ketika tuannya datang, dia sedang dilihat melakukan pekerjaannya. Setia. Amin. Katakan lagi. You will finish. You will finish strong. Amin. Ayat yang terakhir. Yohanes 19 ayat 28 dan ke-30. Ya. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa telah selesai, berkatalah ia yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus, makanya saya minum dulu ya. Yang 29 di situ. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Gembala agung kita, Yesus Kristus. Dia datang ke dunia sebagai bayi yang tidak berdaya. Dia melakukan pelayanannya hanya 3 tahun, saudaraku.
Berapa yang sudah melayani lebih dari 3 tahun di tempat ini? Tuhan Yesus cuma 3 tahun dia melayani di bumi. Dia mulai ketika dia usia 30. Dan dia menyelesaikan ketika usia 33. Tetapi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. That He finished His race. He finished what His Father told Him to do. Tuhan Yesus melakukan, menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang Bapa kehendaki dalam hidupnya dia selesaikan. Bahkan kalau dia harus mati untuk itu dia lakukan, dia rela untuk tebus dosa saudara dan saya. Saudara tahu enggak, ketika ada dosa, saudara lakukan satu dosa, dalam pikiranmu tuh selalu ada yang bilang bahwa there is somebody has to pay. Kadang kita menghukum diri sendiri. Ketika kita buat dosa, kita mungkin saudara pukul diri saudara sendiri. Goblok. Mungkin saudara bisa pukul tembok mungkin. Kita sudah lakukan kesalahan. Atau saudara, karena dosa itu harus ada yang bayar saudaraku. Dosa itu tidak gratis. Tetapi pengampunan dosa itu gratis, bukan karena murahan. But somebody has paid the price. He said, it is finished. Semua dosa yang ditanggung, yang dilakukan oleh seluruh dunia ditanggung di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Dan ketika itu dia berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena saat itu seluruh dosa yang dilakukan oleh manusia, bahkan yang dosa in the future, di masa depan, yang saudara akan sudah lakukan atau yang belum lakukan, semua ditanggung oleh Tuhan Yesus. And He finished strong. Amin. Boleh tolong disiapkan video yang terakhir? Saya mau saudara pulang, saudara punya the right mentality, ya. I have to finish. Segala kegagalanmu, segala dosamu, segala kelemahanmu tidak membuat engkau menyerah. Haleluya, silakan. Ini namanya Derek Richmond. Dia lari di Olimpik 400 meter. Dan tiba-tiba hamstringnya dia putus. Ini adalah cedera yang tidak ringan, saudaraku. Ketika hamstring putus itu saudara, sakitnya luar biasa. Dia tidak even bisa. Tapi dia ingin menyelesaikan pertandingan ini. Ini Olimpiade tahun 1992. Dan dia tertatih-tatih, dia lari. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang menerobos daripada security dan berusaha menolong Derek nih. Dan ternyata itu adalah bapaknya, ayahnya. Kamu tidak harus melakukan ini, kata bapaknya. Tapi anaknya bilang, I do. Kalau kamu menyelesaikan, mari kita selesaikan bersama-sama, kata bapaknya. Dan dia menopang anaknya dan jalan menuju garis finish.
Sesaat sebelum mencapai garis akhir, garis finish, saat itu lebih dari 65.000 orang di stadion itu bertepuk tangan, memberikan support. Ketika saudara terjatuh, ketika saudara sudah tidak punya kekuatan untuk bangkit lagi, mungkin Bapamu sudah dipanggil Tuhan, tapi kita punya Bapa di surga. Bapa yang rela untuk mengorbankan anak satu-satunya. John 3:16. Kemarin Ko Yandi sampaikan. That because God so loved the world that He gave His begotten Son, the only Son that He had, Jesus, the best that heaven has, to die for you and for me, for our sins. Dia juga Bapa yang akan menopang engkau, akan mengangkat engkau sampai sampai ke garis finish. Katakan amin. Do not let your mistakes stop you. Do not let your failure stop you. Jangan biarkan kesalahanmu, jangan biarkan kegagalanmu menghentikan engkau. Tetapi bersama Yesus, ketika engkau jatuh, engkau tidak akan sampai tergeletak. Oh, terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Roh Kudus. Tetapi terus Engkau yang berbicara kepada hati mereka. Ketika mereka pulang, Engkau yang berikan kekuatan untuk mereka menjadi ayah yang baik buat keluarganya, menjadi istri yang setia, untuk menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kami Tuhan. Sekira bayar. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am beyond your shoulder. You raise me up, then I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to more than these things. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Kau angkatku di atas gunung batu, di atas gunung batu. Kau angkatku mengatasi badai. Aku kuat sebab Engkau yang menopangku. You raise me up to more than I can be. Jemaat saja. You raise me up. Ya Rabbas. Engkau sudah memulai. Engkau sedang dalam pertandingan. Firman Tuhan berkata bahwa kita sedang dalam pertandingan iman. Dan iblis berusaha mencuri iman itu. Iblis tidak mau saudara sampai ke garis akhir dan menerima mahkota kehidupan. Tetapi hari ini
Allah yang berikan kekuatan buat saudara. Yesuslah kekuatanmu. Dia sumber kekuatanmu. Dan bersama Yesus, kita lebih daripada yang pemenang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. We are more than a conqueror. Dan firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. I can do all things through Christ who give me strength. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Terima kasih Bapa. Terus kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Kami tahu pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kami. Tetapi kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih yang setia. Sikirabaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau yang bertekad untuk menyelesaikan pertandinganmu. Engkau yang that you will finish strong in your life. Katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin.